Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, mari kita awali kultum dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga langkah kita ke masjid satu langkah menggugurkan dosa-dosa kita, langkah lainnya meninggikan derajat kita di sisi Allah. Amin. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kisah Ibnu Sirin dan madu. Ibnu Sirin, generasi tabi'in, Muhammad bin Sirin pernah membeli madu dengan cara jatuh tempo. Kalau sekarang itu seminggu atau 2 minggu ya baru dibayar. Membeli madu 1 gentong yang isinya 200 kilo atau 250 kilo. Kemudian waktu dia pulang ke rumah, paginya dia tahu ternyata madunya itu tidak ditutup. Dia lupa menutupnya atau bagaimana, madu itu kemasukan tikus. Lalu dia buang madu itu ke sungai. Orang-orang pun bertanya, "Loh, kenapa kamu buang madu itu ke sungai? Madu segitu banyaknya." "Karena ada tikusnya." "Kenapa tidak kamu ambil saja yang di atasnya itu, yang tikusnya sama beberapa gitu, kemudian yang lain tetap dijual karena supaya kamu tidak rugi." Maka Ibnu Sirin menjawab, "Demi Allah saudaraku, aku tidak tahu tetesan mana madu yang kena bakteri, yang kena kotorannya, najisnya tikus itu, sehingga saya jual pada seseorang dan saya menipunya. Maka saya lebih baik rugi semuanya daripada saya dihisab sama Allah di hari kiamat." Itu dia karena takut dihisab ya. Kalau zaman sekarang ya tikus itu mengandung air kencingnya leptospirosis. Jadi kita kalau kena kaki kita luka kena leptospirosis berbahaya. Lalu setelah jatuh tempo datanglah yang punya madu menagih. Dan Ibnu Sirin menjawab belum punya uang karena itu banyak sekali ya. Terus minta waktu, ditagih lagi, belum punya lagi. Lalu si pemilik madu mengadu kepada hakim. Kemudian ditanyalah oleh hakim, "Bagaimana ini Ibnu Sirin, kasusmu ini?" "Ya saya memang belum punya uang. Kalau begitu kamu akan dipenjara," gitu. Kata Ibnu Sirin, "Lakukanlah, tidak apa-apa saya dipenjara." Lalu Ibnu Sirin pun dipenjara sampai nanti terbayarkan baru keluar. Lah orang penjara tahu dia akan ulama yang dihormati ya. Kemudian menawarkan, "Bagaimana Ibnu Sirin kalau kamu malamnya pulang ke rumah dan paginya lagi kembali di penjara?" Ibnu Sirin tidak mau. "Demi Allah," sambil pegang kerangkengan penjara, "demi Allah, hai saudaraku, saya tidak akan tolong kamu masuk ke neraka. Saya akan tinggal di sini sampai hutang saya terbayar." Dia nggak mau keluar di penjara, dia baca Al-Quran. Sampai kemudian akhirnya orang-orang Baghdad datang iuran untuk membayarkan hutangnya si Ibnu Sirin. Itulah orang yang mempunyai
jiwa yang suci, yang bersih, yang selalu hanya takut kepada Allah ya. Jadi pertolongan itu datang, dia tidak menyangka ya. Dan pertolongan Allah itu lebih besar dari yang dia inginkan. Maka dengan terbayarnya urunan dari orang Baghdad tadi, maka Ibnu Sirin pun bisa membayar dan bisa keluar dari penjara. Surat Az-Zumar ayat 10, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi itu pahala Ibnu Sirin dari Allah tanpa batas, karena dia begitu takut dengan Allah. Itu kisah singkat dari Ibnu Sirin. Ada salahnya saya mohon maaf. Semoga ada manfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.